Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati, NIM 2010651. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan terkait sejarah hidup Rasulullah serta perjuangan beliau baik di Mekah maupun di Madinah. Yang pertama yaitu terkait sejarah hidup Rasulullah, yang mana pada sejarah hidup Rasulullah ini saya akan membahas terkait sedikit silsilah dari Rasulullah serta peristiwa-peristiwa besar yang mengiringi kelahiran beliau dan nilai-nilai luhur atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW merupakan seorang putra dari pasangan suami istri, yang mana Rasulullah SAW merupakan putra dari Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Selain itu, Rasulullah SAW juga memiliki seorang kakek, yang mana kakek beliau bernama Abdul Muthalib. Dan Rasulullah SAW juga memiliki seorang paman yang bernama Abu Thalib. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, yang mana tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Adapun peristiwa-peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW ialah yang pertama yaitu hancurnya pasukan gajah. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Hal itu dikatakan tahun gajah karena pada zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Abrahah, yang mana raja tersebut memimpin pasukannya yang bernama pasukan bergajah menuju kota Mekah. Hal tersebut dilakukan untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala datanglah pertolongan berupa segerombolan burung ababil yang membawa batuan-batuan atau kerikil-kerikil dari api neraka untuk menghancurkan pasukan bergajah tersebut. Hingga akhirnya pasukan bergajah tersebut hancur atas izin Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kedua yang mengiringi kelahiran Nabi yaitu keluarnya cahaya pada saat kelahiran Nabi. Hal yang tidak kalah ajaibnya bahwa ketika Rasulullah SAW dilahirkan, maka keluarlah cahaya yang menyinari negeri-negeri di Syam. Yang mengiringi kelahiran Nabi yaitu runtuhnya gereja yang berada di Buhairah. Ketika Rasulullah SAW lahir, gereja yang berada di Buhairah itu jatuh ambles ke tanah. Adapun nilai-nilai luhur atau sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW ialah bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat yang jujur, yang amanah, yang dapat dipercaya. Lalu perjuangan Rasulullah SAW di Mekah, bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah di Mekah, beliau melakukan beberapa ajaran yang disampaikan kepada orang-orang Arab yang berada di Mekah. Adapun ajaran-ajaran inti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada masyarakat Arab, yang pertama yaitu tauhid, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Selain ajaran tauhid, Rasulullah SAW juga mengajarkan terkait akidah dan akhlak. Rasulullah mengajarkan akidah akhlak terkait dengan bahwa kita
kita selaku manusia harus selalu saling menghormati, saling mengasihi, saling tolong-menolong sesama manusia. Lalu selain tauhid, akidah akhlak, adapun ajaran yang diajarkan Rasulullah ialah persamaan antar sesama umat atau sesama manusia, bahwa tidak ada yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya selain keimanan dan ketakwaan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ajaran Rasulullah ialah terkait pembalasan di hari akhir, bahwa Rasulullah mengajarkan kepada masyarakat Arab bahwa kelak akan terjadi hari pembalasan, bahwa pada hari itu semua amal atau amal kebaikan maupun amal keburukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Dalam dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Mekah, beliau menggunakan dua strategi dalam melakukan dakwah. Strategi pertama yaitu bahwa beliau melakukan dakwah secara tersembunyi atau secara diam-diam. Dan yang kedua yaitu beliau melakukan dakwah dengan cara terang-terangan. Adapun dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara diam-diam atau sembunyi, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi, yaitu beliau hanya berdakwah kepada orang-orang terdekat beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lakukan demi menghindari tindakan-tindakan atau kekerasan-kekerasan yang akan dilakukan oleh kaum Quraisy, yang mana kaum Quraisy ini tidak menerima ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika umat Islam telah mencapai 30 laki-laki dan perempuan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memilih salah satu tempat untuk dijadikan tempat pertemuan. Adapun strategi kedua yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah beliau yaitu dengan cara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah di majelis-majelis umum orang Quraisy setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu, beliau menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, namun dakwah beliau ditolak oleh kaum musyrik atau oleh kaum Quraisy, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk berhijrah atau melakukan dakwahnya di kota Madinah. Selanjutnya yaitu perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Setelah melakukan dakwah di Mekah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk berhijrah ke kota Madinah, yang mana di Madinah Islam sudah diterima dan siap untuk dikembangkan. Dalam melakukan dakwahnya di Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan atau menerapkan beberapa strategi, yaitu yang pertama ialah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membangun sebuah masjid atau tempat ibadah, yang mana hal tersebut dilakukan untuk dijadikan sebagai tempat pusat ibadah dan tempat perkumpulan atau musyawarah terkait ajaran-ajaran Islam.
Strategi kedua yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah ialah dengan menciptakan persaudaraan baru, yang mana kaum Muslim yang berasal dari Mekah kemudian berhijrah ke Madinah mengalami penderitaan kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan bahwa mereka meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah, sehingga mereka mengalami penderitaan kemiskinan. Sehingga Rasulullah SAW mengatasi hal tersebut dengan menciptakan persaudaraan baru antara kaum Muslim yang berada di Mekah yang disebut dengan kaum Muhajirin dengan kaum Muslim yang berada di Madinah yang disebut dengan kaum Ansor, sehingga Rasulullah SAW dapat menciptakan persaudaraan baru antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor tadi. Adapun strategi ketiga yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan dakwahnya di Madinah ialah dengan melakukan perjanjian antara kaum Islam dan kaum non-Muslim. Pada saat itu Rasulullah SAW selain memiliki hubungan yang baik dengan kabilah-kabilah Arab yang ada di Mekah, Rasulullah SAW juga melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi dan non-Muslim, yang mana perjanjian tersebut dikenal dengan Piagam Madinah. Adapun strategi yang keempat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah ialah dengan cara membangun peranata sosial dan pemerintahan. Rasulullah SAW selain melakukan dakwahnya dengan strategi agama, namun Rasulullah SAW juga menerapkan sistem politik dan pemerintahan, sehingga Rasulullah SAW ketika di Madinah membangun sebuah peranata sosial dan pemerintahan yang berbentuk negara Islam, yang mana pusat pemerintahannya berada di Madinah, dan hal tersebut mendapat berbagai sambutan dari warga Madinah. Ada yang menerimanya dengan tangan terbuka, ada pula yang menolaknya dengan terang-terangan, dan ada pula yang diam-diam tidak suka dengan ajaran Rasulullah, namun mereka tidak berani berterus terang karena berjumlah mayoritas di Madinah. Adapun orang-orang yang tidak menerima atau menolak ajaran Rasulullah SAW melakukan berbagai penolakan, ialah dengan cara bahwa mereka akan membunuh Rasulullah, melakukan pemboikotan, fitnah, menganggap Rasulullah orang gila, dan lain sebagainya. Mungkin sekian cerita terkait sejarah hidup Rasulullah dan perjuangan Rasulullah baik di Mekah maupun di Madinah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.